Hah? Prabowo mau nikah dengan keluarga Jokowi? Wah, isu ini rame banget jadi perbincangan di TikTok, teman-teman. Sampai-sampai ada satu video yang sudah ditonton sampai 3 juta orang dan dikomen juga sama admin Gerindra. Gue penasaran sama isi videonya. Tapi jangan lupa ya teman-teman ya, nonton video ini sampai akhir agar kita tidak salah persepsi teman-teman ya. Oke, seperti apa videonya? Berikut videonya. Dalam sepekan terakhir ini setidaknya saya banyak sekali mendapat pertanyaan, apakah benar Presiden terpilih Prabowo Subianto itu akan menikah lagi? Dan yang lebih mengejutkan lagi itu katanya yang akan dinikahi oleh Prabowo Subianto itu adalah Sofiatun Gudono. Ini saya kira nama belakang Gudono ini pasti tidak asing karena ini adalah ibu dari Erina Gudono yang juga mertua dari Kaisang Pangarep. Artinya ini Waduh. besan Pak Jokowi. Saya sih sebenarnya tidak terlalu menganggap serius ya berita-berita semacam ini. Dugaan saya ya ini hanya sekedar buatan orang iseng atau kalau mungkin ada Iya yang sih. menyebutnya semacam hoax. Tapi bahkan kemudian ada seorang tokoh yang menanyakan pada saya dan bahkan dia memberikan tanggal pasti bahwa pernikahan itu akan dilakukan pada tanggal 20 Mei 2024 ini. Jadi Tanggal 20 Mei guys, aduh. bulan ini juga ya. Ini kabar ini saya kira ini cukup absurd. Tapi kalau Anda simak di media sosial beritanya ramai di TikTok terutama itu sudah muncul berita ini dan ini fotonya yang dikirimkan ke saya Ibu Sofiatun Gudono namanya gitu ya, ibunya Erina Gudono itu. Udah. Dan setelah saya telusuri ini foto ini rupanya diambil dari foto ketika pernikahan antara Kaisang dengan Erina Gudono. Jadi nah ini foto ini Hmm. dia ketika dia mendampingi di pelaminan Erina Gudono ketika menikah dengan Kaisang Pangarep. Tentu jadi apa ya? Ini berita semacam ini anehnya banyak orang cukup percaya dan tentu saja kalau betul itu terjadi ini cukup absurd karena bagaimanapun juga ini kan seperti saya jelaskan tadi statusnya Ibu Erina Gudono ini ibunya atau Ibu Sofiatun ini ibu dari Erina Gudono ini kan berarti besannya Pak Jokowi. Kalau kemudian Iya. menikah dengan Pak Prabowo berarti ya Pak Prabowo itu sekarang berbesanan dengan Pak Jokowi. Yang enak tuh ya Kaisang guys. Bapaknya presiden, mertuanya juga presiden. Kalau ini bener coy. Tapi ini hoax teman-teman ya. Ini hoax. Abang ini, bapak ini yang sedang menerangkan bahwa ini hoax teman-teman. Nah, Sampai ketawa kalau dia kan. soal kembali Pak Prabowo akan nikah itu sebenarnya bukan hal yang baru. Sebenarnya Iya sih. setiap kali Pak Prabowo itu maju pada Pilpres, termasuk pada Pilpres 2014, Pilpres 2019, itu soal bahwa Pak Prabowo itu akan menikah lagi, itu bukan satu yang terlalu mengejutkan dan biasanya yang disebut-sebut akan dinikahi kembali akan dinikahi Pak Prabowo itu atau dinikahi kembali Pak Prabowo itu adalah Titik Iyalah Ibu Soeharto Titi lah. ini adalah mantan dari Pak Prabowo karena Iya guys ya. Logikanya gini loh. Kalau Pak Prabowo menikah lagi, ya mending beliau sama Bu Titi lah, ngapain sama orang lain. Ibu Titi ini sudah mendampingi Pak Prabowo cuy, setia mendampingi Pak Prabowo selama Pak Prabowo menjadi capres guys. Kalau kalian lihat foto-fotonya tuh banyak banget. Ibu Titi selalu setia mendampingi Pak Prabowo. Kalau memang Pak Prabowo mau nikah, kenapa nggak sama Bu Titi gitu pertanyaannya kan? Kenapa harus sama besannya Jokowi guys? Emang orang-orang ini kalau bikin hoax ini ya apa, didukung dengan data-data hoax yang untuk menguatkan hoaxnya itu loh. Jadi berita hoax ditambah data hoax ya kan. mereka ini kan meskidati sudah bercerai hubungannya masih cukup dekat dan Ya. kemudian apalagi kemudian mereka juga punya satu orang anak yakni Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadi Kusumo atau yang lebih sering dikenal sebagai eh, Didit Prabowo ya. Jadi anak tunggal pasangan dari Prabowo dan Bu Titi. Titi. Jadi kalau soal itu saya kira memang sudah isu lama dan tidak terlalu mengejutkan gitu dan itu misalnya pada Pilpres 2014 pun pada waktu itu Prabowo ditanya oleh wartawan dan dia ditanya ini kan ini apa ini maksudnya infotainment atau apa begitu. Dan soal begini ini memang selalu berulang kali setiap kali Prabowo akan maju menjadi calon presiden
soal kemungkinan dia rujuk kembali dengan titik itu selalu santer berhembus. Iya, iya. Saya kira ini berkaitan tentu saja sebagai semacam tradisi lah, seorang presiden itu memang harus ada pendampingnya mungkin, atau bukan harus ya sebenarnya, selama Indonesia itu selama Indonesia merdeka dan punya presiden, kalau kebetulan presidennya itu pria ya, karena kan presiden Indonesia itu eh, terbanyak adalah pria, hanya satu kali seorang wanita yakni Ibu Mega. Ya semua itu didampingi oleh ibu negara gitu. Hanya terjadi pada masa Bung Karno itu sempat terjadi tidak punya ibu negara secara resmi ketika Ibu Fatmawati memutuskan untuk keluar dari istana gitu ya, Iya. karena Pak Soekarno atau Bung Karno itu nikah lagi. Nah, yang lain-lain presiden yang lain termasuk Pak Harto itu juga setia dengan Ibu Tien Soeharto, kemudian Pak Habibie, Gus Dur dan SBY itu semua punya pendamping, termasuk juga Pak Jokowi. Jadi ketika setiap kali Pak Prabowo maju mungkin dipertanyakan siapa nih yang akan jadi ibu Ibu negaranya. negaranya ya. Dan kali ini saya kira makin santer karena Pak Prabowo kan sudah ditetapkan menjadi presiden oleh KPU. Jadi artinya nanti Pak Prabowo itu perlu pendamping. Dan selama ini kalau kita amati Pak Prabowo itu dalam berbagai acara-acara resmi itu selalu didampingi oleh putranya Didit Prabowo tadi. Jadi bukan ibu negara. Itu terlihat ketika Pak Didit misalnya menemani Pak Prabowo dalam acara open house di istana, bahkan sampai 2 kali ketika Prabowo hadir ke istana juga ditemani oleh Didit. Begitu juga kemarin ketika melakukan kunjungan ke Cina itu Didit, Prabowo itu juga mendampingi bapaknya gitu. Nah, tapi kalau kemudian yang disebut-sebut sebagai calonnya itu bukan Titik Soeharto, ini yang saya kira jadi agak Aneh. mengejutkan, apalagi Iya. kemudian itu dikait-kaitkan dengan besannya Pak Jokowi. Saya menduga keras isu ini muncul ya karena satu tadi memang ada faktor bahwa Pak Prabowo sudah terpilih menjadi presiden, jadi dia harus dalam tanda petik harus punya pendamping Pasangan sebagai ibu ya. negara supaya lebih lengkap begitu. Yang kedua ini saya kira berkaitan dengan fenomena politik dinasti saat ini, dan soal perbesanan atau soal periparan lah katakanlah, itu kan bukan hal yang asing dari Pak Jokowi, terutama ini ketika adiknya itu kemudian menikah dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Dan soal inilah yang kemudian belakangan akan menjadi malapetaka bagi bangsa Indonesia ketika Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi itu kemudian meloloskan keponakannya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden dan sekarang sudah terpilih menjadi wakil presiden. Nah, saya menduga ini ya semacam olok-olok itu yang bisa jadi kalau di dalam situasi sekarang ini melihat apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu benar adanya. Begitu kira-kira Oh iya logika juga dari sih ya, ya, para ya. netizen itu, sehingga kemudian Benar, benar. mereka menyebutkan bahwa Prabowo akan menikah dengan Sofiatun Gudono. Berarti tujuannya itu benar kata abangnya tadi untuk menguatkan tuduhan masyarakat, tuduhan sebagian kecil rakyat Indonesia bahwa Pak Jokowi ini memang politik dinasti teman-teman. Makanya hoax ini disebarkan biar orang makin percaya gitu. Oh iya benar Pak Jokowi mau membentuk dinasti politiknya sendiri dari keluarga-keluarganya. Dengan cara ya salah satunya atau yang paling pamungkas adalah hoax terkait pernikahan Pak Prabowo dan besan dari Pak Jokowi. Ini apa ya? Sebenarnya selain itu ya, saya punya teori yang lain bahwa hoax ini disebarkan untuk memecah hubungan atau untuk membuat masyarakat semakin tidak senang dengan hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang saat ini sangat langgeng banget, sangat dekat banget karena memang mereka punya satu tujuan, satu visi untuk membawa Indonesia menjadi negara maju, negara disegani oleh dunia, menjadi apa ya, Indonesia Emas 2045 ya. Mungkin hoax ini bertujuan untuk ya itu semua teman-teman, untuk meretakkan hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Karena kalau saya lihat ada sebagian oknum, sebagian besar masyarakat atau sebagian besar mungkin petinggi-petinggi negara lain mungkin ya yang tidak senang kalau Indonesia itu bersatu teman-teman. Ya saya yakin ada yang tidak senang karena kalau kita bersatu ya otomatis kita bisa membawa Indonesia ini atau bisa membawa negara kita ini
ke jenjang yang lebih baik lagi, bisa mandiri, bisa mewujudkan cita-cita Soekarno. Kita harus berdiri atas kaki kita sendiri, kita harus mengolah rempah-rempah, mengolah hasil alam kita sendiri. Dan ini yang tidak disukai oleh sebagian besar negara-negara barat, teman-teman, karena mereka butuh sumber daya kita, mereka butuh segala hasil bumi kita, dan ya kita diperolok, diperdaya mungkin dengan apa ya, dengan isu-isu politik, perang saudara dan segala macam. Kita disibukkan dengan isu-isu politik dalam negeri sehingga kita berantem satu sama lain, tidak bersatu satu sama lain. Kita hanya sibuk rekonsiliasi, kita hanya sibuk memperbaiki hubungan dalam negeri. Ya kita disibukkan dengan hal seperti itu, teman-teman, sampai kita lupa tujuan negara kita untuk menjadi negara maju, Indonesia Emas 2045, teman-teman. Dan saya pikir upaya-upaya inilah yang dilakukan oleh sebagian orang, menyebarkan hoax dan segala macam untuk meretakkan hubungan Pak Jokowi dan Prabowo, cuy. Dan ya itulah mungkin sedikit analisa saya, teman-teman ya. Nah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini ya, dan kesimpulannya bahwa Pak Prabowo ingin nikah dengan besan Jokowi itu hoax, teman-teman. Bener-bener hoax, nggak ada kebenarannya sama sekali. Nggak masuk akal juga, cuy. Nggak masuk akal. Sedikit pun tidak ada yang masuk akal, cuy, isu ini. Jadi kalian jangan mudah percaya, jangan mudah termakan berita hoax. Kita harus pandai memilah berita dan informasi sehingga kita tidak mudah termakan hoax, teman-teman. Karena kalau kita mudah termakan hoax, kita akan berantem satu sama lain, cuy. Sibuk aja di situ. Kita tidak ada waktu untuk memikirkan Indonesia ke depan seperti apa. Dan inilah yang diusahakan oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Merangkul semuanya, merangkul semua pihak, semua elemen, semua orang-orang cerdas di negeri ini agar kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Sekali lagi, jangan percaya hoax. Kita harus pintar memilah data dan informasi. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.